Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua kelas 11 IIS. Mudah-mudahan hari ini semuanya pada sehat. Selamat bertemu kembali melalui pelajaran ekonomi online. Untuk ekonomi ini kelas 11 semester 1 ada beberapa bab yang akan dipelajari, yaitu pertama bab 1 mengenai pendapatan nasional, bab 2 pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, bab 3 permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi, bab 4 indeks harga dan inflasi, bab 5 kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Dalam pelajaran ini kita hanya 20 menit, sekitar 20 menit untuk pembelajaran melalui aplikasi PPT PowerPoint, dan nanti supaya lebih lengkap ditambah dengan materi dari saya share di grup WA saja nanti, atau di sini juga bisa, nanti saya kirim foto materi mengenai bahan ajar ini, agar artinya kita lebih lengkap. Pertama, kita mulai saja mengenai bab 1 pendapatan nasional. Bagaimana kita lihat cara menghitung pendapatan nasional? Ini ada pertanyaan kedua, apa saja komponen-komponen pendapatan nasional? Oke, kita lanjutkan. Tujuan dari pembelajaran ini, setelah kita melakukan diskusi, Anda mampu mendeskripsikan pengertian, manfaat, dan komponen pendapatan nasional dengan tepat. Setelah membaca teks tentang pendapatan nasional, Anda mampu mendeskripsikan metode pendapatan nasional dengan benar. Setelah melakukan tanya jawab, Anda mampu menjelaskan pendapatan per kapita dengan tepat. Setelah berdiskusi, Anda mampu menganalisis diskusi pendapatan nasional dengan benar. Setelah membaca teks, Anda mampu menyajikan hasil penghitungan pendapatan nasional dan pendapatan per kapita sesuai metodenya. Ini ada 3 subbab ya. Pertama mengenai konsep pendapatan nasional, kemudian yang kedua nanti pertemuan penghitungan pendapatan nasional, dan yang ketiga pendapatan per kapita. Dari itu bab ini kita akan membahas mengenai 3 submateri. Berikutnya kita langsung saja, ini yang hari ini akan kita pelajari mengenai konsep pendapatan nasional. Apa itu pendapatan nasional? Definisi pendapatan nasional itu adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat yang tinggal di suatu negara atau rumah tangga keluarga dalam kurun waktu tertentu. Ini kita lihat ada pendapatan, ada penerimaan. Kira-kira sama tidak antara pendapatan dengan penerimaan? Nah, kita lihat kalau kita dalam satu keluarga itu memiliki beberapa penerimaan. Umpamanya orang tua, bapaknya kerja memperoleh penerimaan 1 juta. Ibunya juga kerja, peroleh penerimaan 500.000. Kemudian buka toko, 1 bulannya mendapat penerimaan 300.000. Maka kalau kita jumlah penerimaan itu dari ayah 1 juta, ibu 500, toko 300, maka di jumlah penerimaannya semuanya itu adalah 1.800.000. Maka 1.800.000 itulah yang dinamakan itu 1.800.000 itulah yang dinamakan dengan pendapatan keluarga. Jadi jelas ya antara pendapatan dengan penerimaan. Pendapatan itu adalah keseluruhan daripada penerimaan, sedangkan penerimaan itu adalah bagian daripada pendapatan. Kemudian jelas ya, jadi semua pendapatan itu oleh masyarakat dijumlah seluruh dalam suatu negara, biasanya dalam waktu 1 tahun, waktu tertentu 1 tahun. Semua dari seluruh sektor-sektor jenis usaha dijumlahkan pendapatan dalam 1 tahun, itu namanya pendapatan nasional. Dari gaji, dari produksi, berapa semua dijumlah. Kemudian apa faktor yang mempengaruhinya? Ini faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional.
Itu ini hanya secara garis besarnya saja ya. Ada 3 faktor mengenai yang mempengaruhi pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu bisa banyak bisa sedikit lah, gitu aja ya. Nah, keseluruhan permintaan dan penawaran. Yang kedua investasi, yang ketiga adalah konsumsi tabungan. Jadi ibaratnya kalau investasi, taruhlah saya contohkan investasi aja. Jika investasi itu kita itu meningkat, maka otomatis pendapatan kita juga meningkat. Negara juga sama. Investasinya ditingkatkan, otomatis pendapatannya meningkat. Kita usaha buka toko, umpamanya investasi satu toko umpamanya memperoleh 500.000. Buka cabang lagi di tempat lain memperoleh, atau investasi lagi kita tambah pendapatannya 500. Jadi dengan demikian semakin banyak investasi, maka semakin banyak pendapatannya. Itu faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian adapun manfaat, kita lanjutkan saja manfaat pendapatan nasional. Pertama, membandingkan kemajuan perekonomian negara dari waktu ke waktu. Bisa membandingkan apakah perekonomian kita itu baik atau tidak, itu bisa dibandingkan daripada pendapatan nasional. Pendapatan nasional Indonesia berapa miliar, Malaysia berapa miliar, itu bisa dibandingkan kemajuannya. Kalau pendapatannya tinggi, maka negara itu maju. Kemudian menilai kinerja ekonomi suatu bangsa, itu juga bisa dilihat daripada pendapatan nasional. Kalau pendapatan nasional tinggi, itu berarti kinerja bangsa itu bagus. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, sebagai pedoman merumuskan kebijakan pemerintah. Pemerintah bisa merumuskan kebijakan berdasarkan pendapatan nasional. Kemudian mengetahui dan menelaah susunan atau struktur perekonomian. Bisa diketahui pendapatan nasional itu yang banyak itu adalah dari sektor pertanian, maka struktur perekonomiannya adalah agraris. Atau yang banyak itu pendapatan nasionalnya berasal dari industri, maka struktur perekonomian negara itu adalah industri. Kemudian manfaat lain adalah membandingkan perekonomian antar daerah atau antar negara, misalnya bandingkan perekonomian. Kemudian yang terakhir mengetahui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Pertumbuhan ekonominya bisa diketahui dari pendapatan nasional. Berikutnya, ya, ini sampai sini dulu. Ini untuk minggu depan komponen pendapatan nasional ya. Silakan nanti barangkali ada yang ditanyakan bisa melalui Erling ini kita bisa saling bertanya, bertukar pikiran, dan nanti ada beberapa penilaian ya terhadap keaktifan siswa ini. Nanti taruhlah ada untuk 3 penanya pertama itu, kemudian ada juga nilai untuk yang menjawab, atau bisa juga ada penilaian untuk yang menambahkan. Ya, demikian hari ini kita pertemuannya sampai di sini. Silakan barangkali kita lanjutkan melalui diskusi di grup ini. Sampai di sini, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.